Sosok yang awalnya bekerja secara individu membantu masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan. Dia bahkan aktif mengirim pesan singkat melalui telepon kepada kawan-kawannya tentang kondisi pasien di rumah sakit yang membutuhkan darah. Dan pada akhir 2010, ia memutuskan mendirikan lembaga yang bergerak di bidang donor darah, Blood for Life Foundation atau BFLF. Saya Rizkan Syaira, simak 1 jam bersama tokoh bersama Michael Octaviano. Empat tahun bekerja di Lembaga Rehab Rekon Aceh pasca tsunami menumbuhkan spirit sosial dari Michael Octaviano. Awalnya dia bekerja secara individu membantu masyarakat yang bermasalah dengan kesehatan. Ketika dunia berbondong-bondong membantu Aceh pasca tsunami 2004, mulai berpikir bagaimana cara Aceh dapat bangkit dan membalas jasa itu. Michael percaya hal yang paling mungkin dilakukan untuk membalas semua itu, Aceh harus membantu dirinya sendiri usai bantuan berakhir. Namun ia tak terfikir bentuk balas jasa itu akan lahir dari sebuah lembaga sosial non-profit yang bergerak di bidang penggalangan darah. Lembaga yang menyediakan fasilitas rumah singgah bagi pasien di Aceh yang berobat ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin. Semangat sosial Michael turun dari almarhum ayahnya Alexander Februar. Michael Octaviano tamatan STPDN dan bekerja sebagai pegawai negeri. Kini rumah singgah yang mulanya hanya bisa menampung 24 pasien sudah dapat menampung 137 orang. Dan itu rumah singgah pertama yang ada di Aceh. Baginya, ini bukan hanya pasien yang ditampung, tetapi juga keluarga. Sejak saat itu, melalui BFLF, Michael Octaviano setiap hari berkampanye tentang manfaat donor darah, baik untuk pasien maupun untuk pendonornya. Simak perbincangan saya bersama Ketua Umum BFLF Aceh, Michael Octaviano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Untuk hari ini kembali lagi bersama saya Rizkan Syaira dalam 1 jam bersama tokoh. Dan pemirsa, kali ini dalam 1 jam bersama tokoh kita kedatangan satu tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang tokoh sosial yang ada di Aceh yang melibatkan dirinya itu dalam tentang kesehatan ataupun darah nih ya, yaitu BFLF, yaitu Blood for Life Foundation. Ini adalah Bapak Michael Octaviano, sudah ada di samping saya ya pemirsa ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Ya, Pak. Terima kasih atas kehadirannya di rumah singgah. Oke. Nah, Bapak sebagai Ketua Umum nih dari BFLF Aceh gitu, saya penasaran, apa sih yang membuat Bapak kemudian bisa menjadi seorang tokoh ini? Itu dari kecilnya, apakah Bapak sudah bercita-cita seperti itu nggak Pak? Pertama saya malu ya dibilang tokoh karena ini merupakan awal saja untuk berbuat yang terbaik dan bisa bermanfaat buat orang lain. Dari kecil memang saya SD, SMP itu memang suka organisasi. Jadi dulu jadi ketua kelas, OSIS dan sebagainya itu. Hingga pada saat di Aceh dan alhamdulillah saya juga seorang pegawai negeri sipil di provinsi, saya pikir banyak waktu saya yang bisa dimanfaatkan. Dan salah satunya adalah dengan cara membantu orang lain dengan donor darah gitu. Dan untuk itu agar lebih tersistematis, ada wadah, maka bersama kawan-kawan kita membentuk, ya namanya sih agak Inggris ya, Blood for Life Foundation, tetapi intinya memang ya, ini dari Aceh gitu, bukan cabang dari Jakarta. Menjadi sebuah hobi ataupun cita-cita sebenarnya dari awalnya Pak?
Sebenarnya dibilang cita-cita tidak, hanya saja untuk masalah donor darah memang saya hobi. Dulu waktu pendidikan di STPDN, saya juga alumni STPDN Jatinangor Bandung, kita juga rutin mendonorkan darah. Pertama awalnya mendonorkan itu karena ada dispensasi. Pada saat mendonor darah itu tidak lari siang, ada istirahat di barak, tapi akhirnya menjadi kebiasaan dan itu alhamdulillah terasa sangat manfaatnya untuk kesehatan. Gitu. Oke, nah yang membuat kemudian Bang Michael sendiri ini bisa terjun ya kan ke dalam masyarakat berkenaan dengan darah ini gitu. Apa sih ada nggak sih seperti orang tua dalam berkenaan dengan kesehatan ini sendiri, khususnya dalam darah ini sendiri? Kalau orang tua memang tidak langsung ya, hanya saja ayah, papa, dan ibu memang orang yang suka juga berorganisasi dan mereka sangat mendukung hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Kalau untuk mengapa donor darah, karena banyak yang saya jumpain juga termasuk tetangga juga di daerah Lam Guguk itu ada yang membutuhkan darah hanya mungkin karena takdir darahnya tidak ada dan itu meninggal gitu. Jadi berawal dari situ. Berawal dari situ. Yang kedua kita kan banyak nih masyarakatnya mungkin tidak bisa sepenuhnya diberikan tugas dengan PMI. Jadi harus ada komponen masyarakat yang membantu itu. Gitu. Jadi apa sih didikan orang tua dari Bapak sendiri nih ya melihat rasa kemanusiaan gitu? Apakah kemudian orang tua juga seperti itu gitu? Ya, khususnya almarhum Bapak. Bapak tuh beliau sangat care terhadap misalnya ada yang sakit, beliau datang. Terus kalau tetangga pesta pasti beliau juga ikut bantu. Di lingkungan beliau sampai membersihkan parit-parit dan sebagainya maupun di rumah tetangga, dan kita sampaikan ngapain sampai ke rumah-rumah orang gitu, sampai nanam serai dan sebagainya. Ya sampaikan ya ini untuk kesehatan, yang kedua bermanfaat buat orang lain, entah sayur-sayuran dan sebagainya. Berawal dari sifat-sifat kepedulian itu mungkin ya saya belajar terhadap itu. Ada nggak sih pesan yang Bapak ingat sampai sekarang gitu? Dari orang tua pastinya. Pesan almarhum Papa adalah untuk menjadi besar itu kamu harus juga bisa memberikan manfaat buat orang lain, bukan hanya hebat dalam status pribadi, tetapi juga memiliki nilai-nilai kegunaan buat masyarakat banyak itu. Jadi intinya adalah bukan jabatan, bukan kekayaan atau bukan apapun, tapi keberadaan kita sangat dirindukan dan sangat diinginkan oleh masyarakat. Oke, jadi bermula dari orang tua ya, saling mendukung sama ini ya misi dan visinya sama ya, tentang kemanusiaan gitu Pak ya. Nah, BLF sendiri ini terbentuk dari tahun 2010 ya? Dan saat ini mungkin hampir 7 tahun ya sudah, dan sudah memiliki berapa cabang ini dari Aceh sendiri ini Pak? Alhamdulillah awalnya di 24 kita buat 26 Desember karena saat itu peringatan tsunami 2010. Pada saat saya menjabat sebagai Kepala Subak Umum dan Kepegawaian Bapeda di Bapeda, awalnya hanya kegiatan donor darah dan berlanjut sampai sekarang memiliki inovasi-inovasi kawan-kawan, ada rumah singgah, ada ambulan gratis antar jemput pasien. Dan saat ini hampir di seluruh kabupaten se-Aceh kita sudah memiliki perwakilan, tetapi yang resminya itu Pantai Barat Selatan, dari Aceh Jaya sampai ke Singkil. Dan kita berharap untuk wilayah timur, insya Allah dalam tahun ini juga sudah terbentuk. Dan itu sangat membantu dalam pemenuhan darah yang ada di daerah kabupaten. Jadi BLF tidak membantu hanya darah di Banda Aceh, tapi hampir di seluruh wilayah. Dan juga di luar Aceh kita juga punya perwakilan dan punya cabang itu di Riau. Di Provinsi Riau, habis itu di NTT,
dan kedepannya insya Allah di Kepulauan Natuna. Oke. Nah, sebelum BLF ini terbentuk, jadi saya sempat tahu sedikit gitu ya. Jadi Bang Michael ini sempat yang seperti SMS gitu, BM-an orang atau WhatsApp orang untuk mengumpulkan darah sebelum BLF ini terbentuk gitu, benar nggak? Benar. Jadi pada saat ada yang membutuhkan darah, ya saya SMS kawan-kawan, bahwa ini ada butuh darah. Tapi saat itu tidak ada WA ya, belum ada WA 2000, yang ada Messenger dan sebagainya gitu, atau BBM saat itu. Saya pikir ini tidak menjadi lebih efektif, sehingga gerakan kita masih sangat terbatas. Akhirnya saya beberapa teman kita bentuklah wadah ini gitu. Karena saya juga PNS, saya kan tidak boleh ikut berpolitik. Tetapi dalam hal memiliki organisasi kemanusiaan itu dibenarkan dalam undang-undang. Gitu. Berarti bermula dari ada yang mencari darah. Ya, mencari darah. Dan yang memiliki kesan yang sangat mendalam bagi saya adalah pada saat ada seorang spesialis mata, dia membutuhkan darah, itu sampai jam 2, jam 3 alhamdulillah dapat gitu. Dan esok harinya, nggak esok hari lah, jam-jam 5 subuh saya dikabarkan oleh kakaknya dan suaminya bahwa anaknya sudah lahir dan itu perempuan. Dan itu luar biasa, sangat bahagia gitu. Capek, maksudnya capek yang begadang seharian cari darah itu teratasi. Dan itu menjadi sangat berkesan ya, sangat berkesan. Itu ya. Ketika darah itu sangat diperlukan dan akhirnya bisa menghidupkan satu nyawa lagi. Gitu bisa memberikan kebahagiaan lah buat orang lain. Oke, pemirsa, itulah yang telah disampaikan oleh Bang Michael tentang bagaimana masa kecilnya, cita-cita, hobi, dan juga bagaimana hal kegiatan yang dilakukan oleh Bang Michael ini. Kemudian terciptalah ataupun terbentuklah sebuah lembaga ataupun rumah singgah dari BFLF ini. Jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di 1 Jam Bersama Tokoh.